Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kehidupan sampai dengan saat ini kita masih bisa untuk melaksanakan aktivitas kehidupan dunia yang semua itu sebagai bekal untuk kita menghasilkan hasilnya nanti setelah kehidupan dunia ini berakhir. Kemudian selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah memberikan petunjuk dan juga telah memperlihatkan uswah bagaimana sesungguhnya kita menjalani kehidupan ini agar betul-betul diterima oleh Allah dan mendapatkan hasilnya nanti di saat kita kembali ke hadiratnya. Ulun Syekh Kamu Bandung sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan materi pengajian kita, beberapa hadis lagi tentang betapa besar dosa perbuatan zalim itu, yang mana perbuatan zalim juga yang diingatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa untuk menemukan hikmah dan tidak bisa untuk menjadikan tauladan dalam hidup ini sebagai bentuk bagaimana menggunakan dunia ini mazratul akhirah. Oleh karena demikian saya sampaikan dulu bahwa untuk pengajian maghrib malam ini adalah merupakan malam terakhir sebelum kita masuk Idul Adha. Selanjutnya nanti setelah Idul Adha nanti pengurus akan menyampaikan kembali kapan kita mulai. Berarti nanti malam besok, malam Jumat, malam Sabtu, dan itu adalah masih malam-malam tasyrik yang sangat dituntut kepada kita untuk memperbanyak takbiran yang disebut dengan takbir rawatib atau takbir yang ditentukan setelah ba'da shalah. Sedangkan untuk takbir mutlak atau takbir ghair rawatib hanya mulai malam besok terbenam matahari hari 9 Zulhijjah sampai masuk imam dalam takbir salat Idul Adha. Dan kepada kita sangat dianjurkan malam ini dan besok sebagai hari 9 Zulhijjah untuk kita sunat berpuasa. Jangan ada sedikit pun kekhawatiran dan keraguan pada kita bahwa kalau kita puasa besok ini haram enggak? Tidak ada pemikiran demikian dalam ibadah. Karena ibadah itu dibangun atas dan mukallaf, tidak pada nafsul amri. Berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah dibina didasarkan atas prinsip dan mukallaf dan nafsul amri. Misalnya, menurut dan kita, seorang laki-laki ia telah meninggal dunia sehingga istrinya
diputuskan sudah meninggal dunia suami, ia beriddah dan bisa untuk ia melaksanakan habis iddah kawin dengan suami lain. Itu dan mukallaf, masih dan, tapi belum nafsul amri. Dannya yang dibangun berdasarkan ijtihad hakim, berdasarkan dalil yang dibawa bahwa suami seorang perempuan itu sudah meninggal dunia. Berdasarkan ya dalil-dalil yang coba untuk dibangun. Ternyata setelah beriddah, ia kawin dengan laki-laki lain. Beberapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun kemudian rupanya salah dan tadi. Dipikir, ditetapkan, diputuskan adalah ia sudah meninggal. Ternyata tidak jadi meninggal. Rupanya masih hidup. Ya. Begitu hidup dia pulang. Begitu pulang. Nikah yang dilakukan atas dasar dan mukallaf bubar. Karena nafsul amri adalah kejadiannya rupanya ia belum meninggal. Saat itu nikahnya tidak jadi. Artinya nikah yang dilakukan itu fasid, rusak. Percuma dia tidak dihukum sebagai orang berzina. Tapi dihukumlah ini sebagai nikahnya syubhat. Dan pergaulan mereka itu adalah selama belum nyata nafsul amrinya itu adalah dihukum juga syubhat. Andai kata anaknya lahir dalam nikah yang fasid itu juga syubhat. Anak syubhat masih bisa dinasabkan kepada ayah syubhat. Beda dengan anak zina. Itu salah satu. Karena itu pak muamalah. Jadi dia kalau dan mukallaf salah, yang betul nafsul amri. Kalau menyangkut rubu' ibadah dan mukallaf. Ya. Dan mukallafnya terutama masalah salat. Menurut dan mukallaf bahwa salat maghrib kita tadi sudah sah. Karena tidak ada sesuatu yang gagal. Tapi habis waktu maghrib nanti masuk. Masuklah waktu isya. Jam-jam 9 nanti. Tahulah rupanya bahwa imam tadi adalah batal salatnya. Karena terbuka aurat. Tadi kita tak tahu. Tahunya setelah tidak ada lagi waktu maghrib. Salat kita sudah sah. Itu dan mukallaf. Nafsul amrinya tadi tidak sah sebenarnya. Tapi sudah sah karena waktunya sudah lewat. Itu salah satu. Berkaitan dengan menyangkut dengan besok juga. Dan mukallaf kita bagaimana? Dan kita memahami dan kita yakini bahwa 9 Zulhijjah itu jatuh pada besok hari Rabu. Ya. Kalau itu 9 Zulhijjah, hari itu sunat berpuasa. Berdasarkan daripada cara melihat bulan yang dipahami daripada hadis Rasul. Sumu li ru'yatih wa aftaru li ru'yatih iruma waqmilu sya'bana. Ru'yah di sini untuk bulan puasa, untuk puasa, untuk orang yang yang beriddah dengan lihat bulan juga, orang yang ingin tahu bahwa kapan datang haul bagi kita yang ada dagang ataupun ya transaksi untuk wajib zakat juga dilihat dengan ru'yatul hilal semuanya. Semua pakai itu, tanggal itu. Jadi yang disunatkan puasa pada hari tanggal Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Latar belakang Arafah itu bukan karena wukufnya. Tapi bukan karena amalan wukuf. Amalan haji ada wukuf, ada sa'i, ada lempar jumrah, ada mabit di Muzdalifah, ada macam-macam. Tapi Arafah ini punya makna yang harus untuk dikenang, yang diingat, dan yang harus untuk disyukuri hari itu. Syukur kita sunat berpuasa hari itu. Apa? Ada yang mengatakan Arafah itu adalah
yakinnya Nabiullah Ibrahim atas mimpinya pada malam ke-9 Zulhijjah, bahwa mimpi itu datang dari Allah, bukan gangguan daripada syaitan laknatillah. Sedangkan mimpinya itu sudah datang pada tadi malam sekali, pada malam 8. Maka disebutlah malam itu malam tarwiyah. Maka yang ambil puasa tadi itu disebut dengan sunat puasa tarwiyah. Di saat mimpi tadi malam itu belum yakin dia. Ini ada apa? Datang lagi mimpi kedua pada malam 9. Barulah Arafah itu disebut dengan memahami. Ada yang mengatakan bahwa Arafah itu adalah sejarah pada manusia pertama. Adam dengan Hawa di sini ketemu. Ya, di Jabal Rahmah dan segala macam. Itu makna Arafah. Jadi bukan sunat puasa wukuf. Sunat puasa Arafah. Tanggal Arafah itu kapan? 9 Zulhijjah punya makna yang cukup panjang, dan itulah yang sunat untuk kita bersyukur kepada Allah, mengenangnya, memperingatinya kepada kita disunat untuk berpuasa. Ya, yang naharnya itu ada lain lagi. Naharnya keagungannya apa? Ma'amalal muslim illa bi'iraqiddah. Mengapa? Hari itu pelaksanaannya udhiyah Nabiullah Ibrahim atas mimpi dari malam 9. Hari 10-nya. 10-nya di mana? Di mana kita hitung jadi 10, di mana kita hitung jadi 9. Itu aja. Karena 4 jam kita berbeda dengan Arab Saudi. Timur Tengah. Timur Tengah 1 Zulhijjah jatuh hari Senin itu nampak bulan dan tinggi derajatnya sudah di atas 4 ufuk. 4 derajat lebih. Kita di bawah 2 derajat. Tidak mungkin dilihat pakai alat pembesar pun tidak bisa. Apalagi lihat dengan hati. Dan itu banyak riwayat-riwayat. Oleh karena itu tak pernah ragu dengan kita sudah mengikuti terhadap bahwa ru'yah itu adalah dilihat pada malam Selasa. 1 Zulhijjah malam Selasa. Kalau itu dihitung Selasa, maka besok 9. Besoklah 9 Zulhijjah. Dan dalam kitab-kitab Arafah itu 9 Zulhijjah. Arafah yang mana? Arafahnya. Bagi orang haji, Arafah tidak sunat berpuasa. Karena dia adalah inti haji, wajib untuk berwukuf di situ sebagai rukun. Tidak sunat berpuasa karena dia sedang perjuangan panjang mulai tadi dari hari ini tadi malam tidak tidur-tidur itu dalam proses perjalanan sedang melakukan ibadah haji yang dari Mina ke Arafah, dari Arafah balik ke Muzdalifah, Muzdalifah menuju ke Mina. Ada juga yang balik untuk ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Habis itu sebelum matahari terbenam hari nahar hari ini harus sudah ada kembali ke Mina dalam rangka mabit di Mina atau bermalam. Itu. Jadi untuk pengajian kita yang pertama malam ini terakhir, malam besok takbiran, dan selanjutnya nanti kapan diumumkan kembali oleh panitia atau oleh pengurus. Selanjutnya bagi kita semuanya mulai besok sunat untuk berpuasa, dan sampai dengan malam besok sunat takbiran sampai dengan masuk waktu salat Id. Kemudian selanjutnya sampai hari ketiga tasyrik untuk kita sunat takbir rawatib setiap habis salat waktu atau salat 5 waktu. Itu barangkali beberapa hal berkaitan dengan masalah kelebihan kurban sudah banyak disampaikan oleh guru-guru, dan sekilas sudah juga saya sampaikan hari itu amalan apa yang paling mulia pada hari Idul Adha yang harus kita lakukan. Maka adat dan masuk di tempat kita diumumkan tadi salat Idnya lebih cepat, yaitu jam 7 pagi. Mengapa? Karena kita
pada Idul Adha sunat imsak dari terbit fajar sampai dengan salat Id. Itu yang pertama. Kan ingin untuk bagah-bagah ya dia kameng. Kan perlu bagah-bagah bawai betul temayang pakan baik telat tak leuan tu 405. Kan nyalatan. Nah yang kadang-kadang dia ambil nyalatan. Hanya telatan tu. Bawai betul temayang yang khutbah tu panjang tak telat leuan ham temu pejobo orang nanti kurban. Kan nyano. Dia kurban put urau teh. Mulai daripada hari nahar, kemudian 11, 12, 13 itu waktunya adalah untuk menyembelih kurban. Jadi bukan buru-buru. Mengapa kita disunatkan lebih cepat salat pada Idul Adha di tempat jam 7? Karena Idul Adha itu sangat-sangat disunatkan untuk kita imsak. Yang imsak ini ada yang tua, ada yang muda, ada semuanya sunat imsak. Jangan makan apa-apa. Jangan minum apa-apa. Sampai selesai salat. Sampai selesai salat Idul Adha. Kerana imsaknya ke sunat untuk berawai betul. Kemudian takbir masih panjang waktunya. Zuhur ada takbir, maghrib ada takbir, asar takbir lagi sampai dengan hari tasyrik. Sedangkan Idul Fitri sunat buka duluan. Ya, sebelum salat Id sunat untuk buka dulu, makan dulu sikit, minum dulu sikit. Ya, sedangkan waktunya diperpanjang sebenarnya sampai dengan jam 7:30 atau jam 8. Untuk apa? Supaya luas waktu untuk takbiran. Karena habis begitu masuk imam dalam salat, selesai sunat takbirnya. Zuhur dah ada takbir rawatib. Makanya ada sedikit perbedaan sedikit Idul Adha dengan Idul Fitri. Jadi mohon pengertian kepada kita semuanya. Barangkali untuk lebih cepat bisa datang, lebih bagus langsung sudah pakaian yang cukup siap. Daripada keluar salat subuh, tak pulang lagi sampai dengan selesai salat Id dengan pakaian salat dan salat bersunat. Karena pulang pun paling-paling untuk mandi duluan lah. Karena sunat mandi Id mulai setelah tengah malam sudah sunat. Ya, tak mesti harus jam 6:30. Ya. Baik, itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga kita bisa untuk diterima amal kita dan berkaitan dengan ada yang hari ini atau besok Idul Adha-nya itu biasa karena berbeda ijtihad. Ya, tak apa-apa, biasa. Tapi kita tetap mengikuti daripada umat Islam yang mayoritas. Hasil dengan istimbat, hasil duduk dan hasil untuk kesepakatan seluruh ormas Islam kecuali Muhammadiyah sepakat bahawa kita salat, kita puasa, kita hari raya berdasarkan ru'yatul hilal atau imkan ru'yah. Ru'yah bil ain atau imkan ru'yah. Ya, bukan wujudul hilal. Kita menghargai saudara kita yang melaksanakan itu, menghitung awal tiap bulan adalah dengan wujudul hilal walaupun masih di bawah ufuk dan tidak mungkin ru'yah dan tidak bisa dilihat. Itu kita hargai. Namun sebagai umat Islam yang terbaik, kita yang salat hari raya besok tidak perlu disiarkan untuk orang ramai. Yang syiar adalah sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, itulah beberapa hal. Kalau ada yang ingin bertanya boleh berkaitan ini. Kalau enggak ada saya lanjutkan dengan beberapa hadis berkaitan dengan bahaya perbuatan zalim. Di mana perbuatan zalim itu adalah menggunakan sesuatu yang dia tidak ada haknya, yaitu pada sesuatu yang dia tidak punya hak untuk menggunakannya.
Definisi yang diberikan sangat singkat adalah tasarrufu fi haqqil ghair, menggunakan sesuatu pada hak orang lain dan ia tidak punya kapasitas, punya hak untuk melakukan itu. Berbeda dengan seorang wali anak yatim. Wali anak yatim, ia menggunakan hak menjaga, mengelola, menghidup tumbuhkan harta anak yatim, itu harta orang lain. Tapi ia punya hak untuk mengelola karena dia sudah dipercaya sebagai wali. Dan itu tidak zalim. Tapi menggunakan hak orang lain tanpa kita ada kewenangan dan hak di situ, itu yang disebut dengan zalim. Di mana perbuatan zalim itu wala syafi', tidak ada pembantu, wala nasir, tidak ada penolong dalam kehidupannya. Ada beberapa hadis yang sudah kita baca hari itu yang berkaitan dengan perbuatan zalim. Malam ini saya baca kalau sempat lebih kurang 2 hadis Rasulullah berkaitan ini. Yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal aradin tuwiqahu min sab'i aradin. Man zalama qida shibrin minal aradin tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Siapa saja yang menzalimi qida shibrin, qida ini kadar, ukuran 1 jengkal daripada bumi, tanah yang ada, maka resikonya tuwiqahu sab'i aradin, akan dibebankan atasnya 7 lapis daripada bumi ini. Tuwib ada beberapa makna yang diartikan oleh para pensyarah. Ada yang maknanya tuwiqu itu apakah diambil beban daripada 1 jengkal itu 7 lapis ke sana ditaruh atas kuduknya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan kan tuwiquhu bimana husifa. Husifa itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan dengan tanah ini, tentang itu 7 lapis sebesar itu ditenggelamkan ke sana dan dibebankan atasnya. Oleh karena demikian, ini perbuatan zalim. Ya. Mengambil kadar 1 jengkal shibrin, daripada 1 bumi atau tanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak dibilangkan itu adalah tanah siapa? Siapa yang menzalimi 1 jengkal tanah, Allah akan tenggelamkan dia pada tanah yang 1 jengkal itu 7 lapis ke sana. Bisa saja beratnya demikian. Tidak dikatakan ini milik orang lain. Tapi tanah yang ia tidak punya hak untuk menggunakan. Tanah siapa saja. Boleh tanah tetangga, boleh tanah saudara, boleh tanah kafir, boleh tanah negara, boleh tanah milik umum, boleh tanah kemasalahan bersama. Yang penting tanah itu kita zalim. Makna zalim apa? Siapa yang mengambil secara zalim. Zalim tadi tasurrufu fi haqqi ghairi bila haqqin. Menggunakan, memanfaatkan, menjalankan pada milik orang lain yang ia tidak punya hak di situ. Hak orang lain dia menggunakannya. Menggunakan untuk menjual, menggunakan untuk menguasai, menggunakan untuk menanam, menggunakan apa saja.
Terutama baik untuk memiliki maupun untuk memanfaatkan sama. Kecuali nak izin daripada yang punya. Kita manfaatkan. Ada izin enggak? Kalau enggak ada izin, sama menzalimi. Yang penting itu bukan milik kita. Milik kita, kita sudah berikan kepada orang lain, sama juga. Sudah bukan lagi milik kita. Jangan ungkit-ungkit lagi. Misalnya begini. Ya, misalnya begini. Di depan rumah kita ada lorong. Lorong itu pemberian kita. Agar bisa masuk mobil, agar bisa masuk kereta, agar bisa tetangga kita yang ke depan itu punya jalan masuk. Tanah milik kita berikan untuk lorong. Itu jangan ungkit-ungkit lagi bahwa itu tanah saya. Harus tahu dirilah. Kalau aku tidak berikan dulu, kamu mau dengan kapal terbang pulang. Tak boleh diungkit lagi. Itu sudah lepas milik. Karena tanah itu sudah kita berikan untuk lorong. Lorong sudah milik umum. Manfaat bersama. Mentang-mentang lorong milik kita berikan. Bukan lorong pribadi. Maka seenaknya parkir aja mobil di tengah jalan. Kan lorong aku ini. Orang ke rumah mengambil pajak. Apakah itu menzalimi? Iya, mengganggu. Menggunakan hak orang lain. Menggunakan milik orang lain. Yang ia tidak punya hak untuk memilikinya. Di situ yang punya hak apa? Manfaatkan. Bukan sampai membuat pagar. Tak lorong, dia ada buat lorong, dia buat pagar. Karena bunyi becung ada tangga dia, lauk jono. Ngai tepu, sorak ya, raja ini ataupun ya ngai turi juga zalim. Kalau di dalam hadis yang pernah kita baca setahun yang lalu, saya ingat satu hadis lagi yang sama dengan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Alwi bahwa ada tanah tanggul. Tanah tanggul itu untuk menahan air dari sungai supaya jangan limpah kemari. Menggunakan tanggul itu, andai kata dia itu adalah bukan untuk tempat yang digunakan itu, dan itu adalah mengurangi nilai tanggul, zalim juga. Tanggul untuk apa? Tanggul ini untuk menahan air. Hingga perlu ada kekuatan dia, ada rumput-rumput. Tak boleh. Dia itu gundul. Kalau gundul, datang air bah, cepat untuk dibongkar. Budak katanya, tak cek, tak cangkui mendung. Dia tak cangkul, tak pula dia katanya bau ubi kerakinan, tak kering-kering. Itu tidak boleh digunakan. Karena menilai, membahayakan bagi fungsi dari tanggul itu. Membahayakan fungsi. Berbeda barangkali dengan trotoar. Trotoar itu adalah, tapi tujuan pemerintah membangun trotoar untuk apa? Untuk penjalan kaki. Agar jangan pergi atas jalan, kena Honda, membahayakan, tersenggol mobil, buat trotoar. Ini tempat berjalan kakinya orang-orang yang tidak berjalan pakai transport. Kemudian ada trotoarnya, tak pegang dia. Mengganggu trotoar, mengganggu. Tapi apakah pemerintah izin? Kalau izin kepada yang membangun pengambil kebijakan, yang salah siapa? Apa yang membuat kios atau trotoar atau yang memberi izin? Kalau memang dibangun trotoar tempat jualan, mengapa model begitu tempat jualan? Jangan pinggir jalan, bukan tempat jualan. Memang trotoar dibangun. Tak ada saya pikir itu. Dibangun trotoar sebagai tempat jualan. Tak ada. Trotoar untuk keamanan jalan kaki. Makanya, ya memberi izin yang demikian juga itu. Kalau tidak diberi izin, perbuatan kita ini termasuk dalam kategori zalim. Punya kategori zalim, wala syafi' wala muti' wala nasir. Huruf akhiran syafaat anatobi yang membela katanya mudirodan, huruf akhiran wala nasir, dan juga tidak ada yang membela dan membantu kita semuanya. Oleh karena demikian, ini berat. Perlu untuk betul-betul kita bagaimana cara menyikapi.
Apalagi kalau kita di kampung. Betul cia tanah. Pulai pun tepat. Pun tepat. Duduk cekak ke rawai. Lebih-lebih tanah belang. Pun pas menang. 2 tahun kemudian kan menang kalau dia uli mu'un. Kenapa kan tak nak nu tamak kena. Tiblah anak tak. Tiblah mentang tak. Pun nak tiung nyubi mejanya. Tinggal tiung bersapai. Kenapa kan tak habis. Cuma menyona limong tun tak. Cuma kena terjengkai. Kata orang kategori mana. Bahkan dalam syarat tidak mesti senyekal. Itu adalah batasan yang paling kecil. Menunjukkan bahawa pemanfaatan, pengambilan, penguasaan dan untuk tanah milik Allah. Yang tanah ini fungsi untuk kehidupan manusia. Sebahagian adalah milik pribadi. Untuk dimaafkan selama hidup. Begitu nyawa dicabut oleh Allah, serahkan kepada orang lain untuk dilanjutkan pemanfaatannya. Di saat diserahkan, jangan ambil kalau bukan hak. Kalau ambil bukan hak, zalim juga. Tak apa-apa, kan punya paman saya, ada paman saya juga yang kan ia ke lambat saja mendum lehop. Atai kan draw tegak mendum dalam soal pemilikan. Yang nadi majar bagaimana yang kon ia lehop mendum, menyokon draw tu gop. Ada nama kan ada kitanya yang zalim. Cuma ada mata urang cik lebih zalim yang ini. Pun dalam mata apa? Makanya jangan ciptakan kezaliman di dalam pantas bahawa orang yang zalim itu tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah. Karena memang wala syafi'. Ayat mengatakan bahawa dia tidak akan ada siapa pun yang bisa memberi syafaat kepadanya. Bapak Ibu, sidang majlis yang dimuliakan Allah. Ini berkaitan dengan masalah bahawa bagian dari kezaliman menguasai, menggunakan dan untuk memiliki tanah yang Allah karuniakan ini yang kita tidak punya hak untuk menguasainya, menggunakannya, menjualnya dan segala macam, itu bagian daripada perbuatan yang zalim. Kemudian di antara perbuatan yang zalim, doa orang yang zalim adalah sangat mudah dan Allah terima. Ini dalam sebuah hadis yang panjang yang diingatkan oleh Rasulullah, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya baca sekilas hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'azi radhiyallahu anhu qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uuhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhu annallaha qad iftarada alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhu annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik iyyaka wa karaimal amwalihim wattaqi da'watal madlum innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Ujung ji yang kena pegang Rasul. Rasulullah pernah mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal saat Al-Rasul memerintahkan Mu'ad untuk menyampaikan dakwah dan diutus berangkat ke Yaman dalam rangka untuk membimbing dan untuk mengayomi masyarakat Yaman dan memperkenalkan dakwah dan risalah kepada masyarakat Yaman. Di mana Rasul berpesan kepada Muaz, hai Muaz, apabila kamu sampai ke sana, maka yang pertama kamu lakukan iaitu karena mereka itu ahli kitab,
ajak, panggil mereka untuk mau bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah Rasulnya. Nya nilai pupah. Baik bantu kedai masalah ekonomi aja, hangmah. Baik bantu kedai ke masalah keadilan hukum aja, tak bisa. Yang pertama, kamu datangi mereka sebagai ahli kitab, ajak mereka, seru mereka bahawa mereka mau mengakui bersyahadah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah Rasulnya. Kalau itu mereka sudah taat, mengakui dan mau untuk menerima, lanjutkan. Sampaikan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan salat sehari semalam 5 waktu. Jadi yang keduanya nilai. Sudah yakin syahadatnya, baik syahadat tauhid maupun syahadat Rasul. Nah, setelah itu, kalau itu dah yakin, a'limhu annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaum. Pesan pada mereka, kepada mereka diperintahkan untuk salat sehari semalam 5 waktu. Maka tak perlu tambah-tambah dan jangan kurangi. Jadi jangan, ini hadis mutafa'ali. Maka salah orang yang pegah semayang tu urat malam dia bawa teh. Orang dia pernah ibirun. Kerana anak ada yang berangkat. Ya. Jadi salat sehari semalam 5 waktu. Kalau itu sudah mau mereka mengakuinya. Dan mereka taat, mau salat sebagai tempat wadah komunikasi antara dia dengan Allah, maka beritahukan lagi kepada mereka, ajak mereka, seru mereka, kepada mereka sampaikan Allah telah memfardukan kepada mereka iaitu sedekah wajib. Tu'khadhu min aghniyaihim, ambil pada orang yang kaya-kaya, wa tu'addu wa turaddu ala fuqaraihim, juk ke orang fakir-fakir antara mereka. Itu yang ketiga. Lain macam saja. Satu menyangkut iktikad, yang kedua menyangkut dengan salat amaliyah, yang ketiga menyangkut dengan maliyah. Sedangkan puasa dan haji tidak disebut sini. Karena kalau puasa ada 2. Di situ ada apa itu anggota dan hati. Ya, hati dan amal. Sedangkan haji amal dan hati. Ya. Jadi kemudian di ujungnya, apa udah sampai waktu? Ya, ada yang ingin bertanya? Enggak ada ya? Enggak apa-apa, saya sampaikan ini. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah percaya dan taat serta mau tunduk dengan yang demikian dan macam, maka wajib kepada kalian hai Mu'adz, hormati, muliakan harta mereka. Darah mereka, harta mereka, kamu jaga. Jangan sekali-kali mutalim terhadap harta mereka. Menyokai bujaka, mana bujaka dia patah. Nyan kai patih lain macam. Menyayang kaya, cok harta baji, juk ke orang fakir di antara mereka. Ya cok, juk. Ya, baik presiden lintu dengan baru yang minta. Menyo jakun ayat cok lain ayat ya cok. Itu mereka. Setelah itu Rasul mengatakan, kalau itu sudah mereka taati, hormati, muliakan, jaga baik-baik terhadap harta mereka. Ya. Kalau demikian, jangan tak. Dalam konteks harta ini, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang dizalimi. Innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Yakin bahwa orang yang dizalimi tidak ada hijab, tidak ada tutup antaranya dengan antara Allah terhadap doanya. Disyarah oleh Imam Nawawi dalam hadis ini oleh para pensyarah, walau kana fasiqan, walaupun orang yang itu fasik, semayang 3 tahun, tapi doa orang zalim tetap tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Menunjukkan bahawa di mana letak kezaliman ini? Bagi seorang yang telah untuk ia mau bersyahadat,
ia telah mau untuk melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Mereka mau untuk zakat karena dia merasa kaya, dan itu adalah hak Allah yang harus diserahkan pada fakir miskin, kepada orang yang fakir antara mereka. Kalau itu sudah mereka menjadi seorang muslim, harta mereka lindungi, darah mereka lindungi. Jangan menzalimi harta mereka sedikit pun. Kalau menzalimi, bagaimana kalau yang belum mau mengakui ini? Tentu saja, apakah termasuk tidak dimuliakan dan tidak dijaga dan tidak perlu hati-hati dengan hartanya? Bagi orang yang tidak menerima 3 perkara itu, tergantung. Kalau dia menentangnya dan membahayakannya dan untuk menghancurkannya, maka itu hartanya kalau dapat orang-orangnya kumpul saja. Itulah yang disebut dengan kafir harbi. Tapi kalau malam demi itu ada tempat yang lain yang harus dihormati mereka. Menunjukkan bahwa dalam hadis ini potensi terjadinya perbuatan zalim pada harta lebih besar. Karena yang diingatkan oleh Rasul, jaga harta mereka. Takutlah terhadap harta mereka. Muliakan daripada harta mereka. Dan takut oleh kamu terhadap doa orang zalim. Kalau harta mereka kamu zalimi, makna menzalimi, kamu pakai harta mereka itu dengan tidak punya hak kamu untuk kamu pakai, berarti kamu menzaliminya. Ingat bahwa kalau kamu zalimi, kalau orang-orang yang kamu zalimi itu berdoa kepada Allah, apapun diminta, doa mereka tidak ada hijab untuk Allah terima. Tidak ada, walaupun dia itu fasik, walaupun dia itu orang maksiat, tapi doa orang zalim tidak ada hijab antara mereka. Kalau demikian, lepas dengan ia adalah orang taat, enggak taat, tapi menyangkut dengan harta mereka harus dihormati. Milik mereka dihormati. Maka dalam konteks ini, termasuk apa yang sering kita bicarakan di dalam keluarga kita. Begitu berpindah, seseorang itu meninggal dunia, jangan sempat ada di antara kaum kerabat dan ahli waris yang saling menzalimi. Dan ini ada beberapa hadis yang lain, nanti kita lihat dalam ini dalam konteks harta, tadi dalam konteks menggunakan tanah. Saya pikir waktu Isya sudah masuk. Pertama-tama kami menyampaikan selamat menunaikan Idul Adha dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkorban bagi yang ada kuasa. Jaga korban baik-baik sehingga menjadi betul-betul itu wahana dalam rangka takarub diri kita kepada Allah sebagai sebuah usaha dan sebuah ubudiyah yang sangat khususiyah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.